hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Kita akan mendengarkan bacaan-bacaan secara bersama-sama. Sekarang bolehlah aku mati. Kejadian bab 46 ayat 1 sampai 7 dan ayat 28 sampai 30. Pada waktu itu berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya kurban sembelihan kepada Allah Ishak, ayahnya. Bersabdalah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, "Yakub, Yakub." Sahutnya, "Ya Tuhan." Maka bersabdalah Allah, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Maka berangkatlah Yakub dari Beersheba. Anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Mereka naik kereta yang dikirim Firaun untuk menjemput. Mereka juga membawa ternak dan harta benda yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya ada bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Dan sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan ayahnya Israel. Ketika Yusuf bertemu dengan ayahnya, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang aku boleh mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Bukan kalian yang akan berbicara, melainkan roh Bapamu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah-rumah ibadatnya. Karena Yesus, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah takut, janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu ku katakan kepadamu dan akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang berbicara, melainkan roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anak-anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang
oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang selalu terlibat dalam seluruh dinamika kehidupan kita. Atas cara yang selalu mengesankan, Ia memperlihatkan kekuasaannya dalam hidup kita. Rancangan yang sangat indah dan mengesankan itu kita jumpai dalam kisah Yusuf dan sanak saudaranya. Kita bisa menilai kisah ini sebagai suatu kisah yang cukup tragis. Tega-teganya saudara-saudara Yusuf menjual saudaranya sendiri. Tega-teganya mereka mengibuli, menipu, membohongi ayah mereka Yakub kalau Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Namun di balik tragisnya peristiwa itu, Yahweh, Allah yang telah merancangkan sesuatu yang menentukan masa depan suku mereka. Rancangan Allah atas keluarga Yakub sungguh sangat-sangat menakjubkan. Prosesnya kadang menyakitkan, di luar akal kita sebagai manusia, tetapi berakhir dengan sangat bahagia. Karya Tuhan dalam hidup kita pun diramu dalam pengalaman yang kadang-kadang menyakitkan secara manusiawi. Seringkali kita belum menyadari bahwa dalam pengalaman seperti itu, pada saat kita sakit, kita ditekan, kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, ternyata kita sedang diproses untuk hidup penuh dengan iman hanya kepada Tuhan. Pengalaman para orang-orang kudus dan para martir yang menghiasi kehidupan gereja. Santo Agustinus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, maupun yang lainnya, yang menghiasi kehidupan gereja sepanjang segala zaman adalah contoh bagaimana Tuhan memproses hidup itu. Dimulai dengan pergumulan yang menyakitkan, tetapi selalu berakhir dengan sebuah kemuliaan. Karena kita harus selalu terikat kepada Tuhan, bukan terikat kepada diri sendiri. Ini yang menjadi pelajaran bagi saya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, bahwa terkadang kita terikat kepada diri sendiri untuk mendapatkan pujian dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan. Kita ingin dipuji, kita ingin mendapatkan profit, kita ingin mendapatkan kenaikan jabatan atau yang lain. Namun ternyata bukan itu yang dicari di dalam proses pergumulan hidup manusia yang telah tekun mengetahui kebenaran di dalam Allah itu. Karena hidup kita selalu mengalami proses dengan tujuan memurnikan motivasi kita, memurnikan tujuan kita. Bagaimana Tuhan memproses hidup kita dan bagaimana kita meresponinya, itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita semua. Selalu diawali dengan pergumulan yang menyakitkan, namun diakhiri dengan kemuliaan. Mari kita memaknai beragam dinamika pergumulan hidup kita di dunia dengan kesadaran iman. Di dalam sebuah dinamika itu, Tuhan tengah memproses hidup kita, sehingga menjadi lebih bermakna, lebih hidup, bukan hanya sekedar hidup yang statis. Tuhan datang untuk orang berdosa, supaya orang berdosa itu bertobat. Kalau orang tersebut tetap bebal dan tidak mau bertobat, Yesus pun marah, mengecam, dan bahkan mengeluarkan sabda celaka, seperti yang ia tujukan kepada penduduk Korasim dan Betsaida. Juga kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika mereka bermaksud jahat dan mencelakainya, Yesus juga memilih pergi, menghindar, dan menyingkir.
Demikian juga seorang imam memang diutus untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan. Dan dari sekian banyak domba itu mungkin ada juga yang nakal. Mereka pun harus digembalakan dan diajak untuk bertobat. Tapi kalau tetap saja nakal, bahkan menakali dan mengganggu si gembala, ya sebaiknya dihindari kan? Bukankah gembala harus dilindungi dan bisa melindungi diri dari orang-orang yang bermaksud jahat? Saya rasa gangguan dari kenakalan-kenakalan dari 1-2 domba ini merupakan salah satu bentuk konkret kata-kata Yesus ini. Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, adik-adik yang budiman, yang dikasih oleh Tuhan, dibutuhkan kecerdikan seperti ular dan ketulusan seperti merpati untuk kata cerdik. Merpati di dalam pelayanan kehidupan kita. Untuk kata cerdik dalam bahasa Yunani istilah yang dipakai adalah pronimoi, yang artinya lebih tepatnya bijaksana, hati-hati, penuh pertimbangan. Dalam konteks ini Yesus menggunakan kebijaksanaan ular. Apa maksudnya? Seekor ular ketika tidak dapat melarikan diri dari jebakan musuhnya, ia sekurang-kurangnya akan mempertahankan agar kepalanya bebas dari bahaya dan kesakitan. Kendati anggota tubuh lainnya harus terluka dan menderita. Bagi kita, kepala itu adalah Kristus, yang juga berarti imam, dan iman kepadanya dan panggilan suci darinya, sehingga harus dilindungi, dipertahankan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang mengancam. Marilah kita merenungkan renungan singkat dan bacaan-bacaan yang telah kita dengar tadi untuk mengubah hidup kita yang berdosa ini menjadi kembali bermakna di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk Jumat tanggal 9 Juli 2021. Allah Bapa, sumber belas kasih dan cinta kasih, resapilah kami kiranya dengan Roh Kudus agar dapat mewartakan belas dan cinta kasih-Mu serta memasang lambang kesetiaan. Damai sejahtera bagi semua orang yang berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel.